Asal kamu tahu ya Mas, tunangan mbak aku sama kamu itu beda jauh banget. Tunangan mbak aku tuh masih di atas kamu. Keadaannya juga lebih baik, statusnya masa depannya juga lebih baik. Bener. Kamu juga seharusnya nyadar Mas, level kamu gak selevel sama mbakku. Dan kalau kamu emang udah ada pasangan dan kalau kamu udah punya seseorang ya kamu ya jangan ya seolah-olah kamu nerbangin aku setinggi langit terus lalu kamu jatuhkan aku sedalam lautan. Seharusnya dari awal aku tuh tahu kalau kamu tuh hanya bercanda dan harusnya aku tuh tertawa bukan jatuh cinta. Kira aku pelabuhan terakhir kamu lah, ternyata kamu masih aku hanya dijadikan pelabuhan cadangan kamu. Ya udah. Loh, kenapa Mas Berto? Ya ini Pak Haji, coba saya lihat dulu Pak Haji ya. Ya coba lihat aja Pak Berto. Biar Pak Haji, saya Pak Haji. Aduh, kabel lakinya Pak Berto. Oh iya, gimana nih Pak Haji? Pak Haji kasih lumayan jauh perjalanan ini. Ya enggak, kayaknya kalau alamatnya sih udah deket Mas. Oh Mas Berto gini aja ya. Mas Berto panggil montir aja. Habis itu saya Sherlock ke Mas Berto. Mas Berto langsung nyusul saya. Oh posisinya Pak Haji? Iya. Oh nanti. begitu ya Pak Haji ya sudah. Ini tapi tidak apa-apa, lumayan jauh loh. Masa mau jalan Pak Haji? Ya gak apa-apa lagian cuma berapa meter aja kok. Mas Berto panggil montir terdekat aja ya. Iya ya Pak Haji. Saya mau jalan dulu aja deh ya, gak apa-apa kan? Anu saya punya teman juga di sini. Oh ya udah kalau kayak gitu. Ya udah aku berangkat dulu. Hati-hati Pak Haji ya. Kalau Ya. ada apa langsung WA Pak Haji ya. Ya. Iya deh, makanannya enak banget ya. Coba deh kalau ada tunangannya banget Banggun, nih. pasti dibelikan. Konduknya kayaknya enak Beb. Kenapa kita gak pesen Gojek aja? Ntar kelamaan. Masih kenyang kok, nanti malam aja ya. Oh ya, kabar tunangan kakak gimana? Mas Angga gimana kabarnya? Alhamdulillah sih baik. Sekarang dia gak pulang, gak kesini. Soalnya dia lagi keluar kota tuh kerjaannya sekarang. Pantes jarang kesini ya. Tapi Banggun komunikasinya tetap kan? Tetap, aku baik-baik aja kok sama Angga. Oh ya bagus deh, jangan sampai disia-siain dong. Oh, kasihan banget. Udah baik banget ya kan sama Apalagi kita. masa depannya udah kelihatan banget kan. Banggun jangan Iya neko-neko sih. ya. Udah polisi, ganteng, banyak uangnya. Idaman banget. Doain aku ya Mbak, semoga aku dapet kayak Aku juga dong, jangan cuma Cinun. Iya, aku pasti doain kalian kok. Makanya kalian belajar tuh yang rajin. Kuliahnya itu sampai lulusin biar jadi sarjana. Kalian mau dapat kayak gimana? Enak ntar. Terus kerja deh kalian. Tapi ya Mbak, aku sebenarnya tuh yang kuliah capek banget. Yang mikir tuh udah capek banget. Ya mana anak kuliah gak capek, Dek? Iya sih, cuman karena kan kasihan mama sama papa yang udah ngebiayain kan. Ya makanya. Nomor 57 kayaknya sih daerah sini. Loh, itu Anggun. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Anggun. Ini Emang kenapa kalau aku di sini? kan adik-adik aku gak tahu. Ya kan aku tadi kan kunjungan dari kemarin sih kunjungan ke sini ya sekalian aja aku minta alamat kamu ke Citra. Siapa, Ya Mbak? dia kasih. Ya aku langsung main ke sini. Loh, Gimana ya? ini saya pacarnya Anggun. Hah? Ini Pacarnya? bukannya adik-adik kamu ya? Bentar. Mas pacarnya. Maksudnya Mas, gimana ya, Mas? Banggun ini udah punya tunangan loh. Loh, kok selama ini kamu gak bilang Gun kalau kamu udah punya tunangan? Iya, Bil. Aku punya tunangan. Mbak gimana sih? Mbak tuh udah punya tunangan, kenapa masih pacaran sama cowok kayak gini? Ingat Mbak, Mas Angga itu udah jauh lebih baik dari dia. Bentar deh Mbak, ini siapa sih datang-datang ada cowok nggak jelas bilang pacar Mbak itu gimana? Maksudnya gimana? Sebentar. Emang bener Gun, kamu udah punya tunangan? Iya. Emang iya? Kamu nggak tahu? Kenapa selama ini kamu gak bilang kalau kamu udah punya tunangan Gun? Aku tuh mau bilang sama kamu, Bil. Tapi ya karena kamu sibuk, jadi aku nggak sempet ngomong sama kamu. Ya
kenapa kamu gak mau sembuh? Kan kita ngejalanin semua udah 3 bulan lebih. Halah udah deh, kamu nggak usah nyalahin mbak aku. Ini semua kamu kan yang goda mbak aku, makanya mbak aku jadi mau sama kamu. Kan aku juga gak tahu kalau Anggun udah punya tunangan. Halah mbak bilang aja mbak kayaknya digoda sama dia. Mbak Gun, sini deh. Kamu yang bener aja. Tuh lihat penampilan aja kayak gitu. Dia kerja apa sih sampai bikin kamu mau sama dia? Aku juga gak tahu sih dia kerja apa, Dek. Mas asal kamu tahu ya, tunangannya Mbak Gun ini ada polisi. Tahu nggak? Jadi kalau dibandingin sama kamu jauh banget. Udah deh, gak usah kayak gitu. Mbak penampilan aja kayak gini, berandalan banget. Kelihatan banget kalau dia pengangguran. Mbak gimana sih? Masa iya Mas Angga diduain sama cowok yang gak jelas kayak gini? Aku juga gak tahu dia kerja apa. Ya aku kan ngejalani sama dia lewat handphone doang. Jarang ketemu juga. Benar, aku gak ngerti nih. Kamu kemarin kenapa bilang kamu gak punya pacar atau jangankan kamu punya tunangan, kamu punya pacar pun kamu gak bilang. Mas, seharusnya kamu yang cari tahu gimana keadaan Mbak aku, gimana status Mbak aku sebelum kamu pacarin, bukan malah nyalain yang cewek. Ya aku gak nyalain, cuma ini ya aku cuma nanya lah kenapa dari kemarin kalau emang dia sudah Anggun udah punya tunangan, kenapa gak bilang terus terang aja? Iya, menurut aku sih tetap yang cowok yang salah, Beb. Yang jelas yang cowok pasti yang udah ngegoda Mbak aku. Gak mungkin Mbak aku mau sama cowok terus pengangguran kayak gini. Gak mungkin lah. Kamu pakai jampi-jampi ya? Ya ngapain juga aku pakai jampi-jampi, Mbak. Aku gak pernah pakai kayak gitu. Lagian ya aku deket sama Anggun udah lama, cuma kita ada hubungannya udah ya kurang lebih 3 bulan lah. Udah lama, tapi kamu baru tahu kalau Mbak aku ternyata udah punya tunangan. Ya aku baru tahu sekarang kalau Anggun udah punya tunangan. Abil, udah kamu pulang aja sana. Nanti aku jelasin lewat handphone. Udah deh Mbak, udah dihapus aja, nomornya diblokir aja. Laki-laki kayak gini nggak pantas buat Mbak. Udah deh mas, kamu tuh masih ngapain sih berani-beraninya datang ke rumah ini? Ini semua tuh salah kamu ya. Coba aja kamu nggak ngoda mbak aku, mana mungkin mbak aku selingkuh sama orang kayak kamu. Ya kan aku niatnya kesini kan untuk bersilaturahmi dan aku baru tahu juga kalau emang Anggun udah tunangan. Ya salah siapa kamu nggak nyari tahu dulu gimana keadaan mbak aku? Ya gimana aku mau tahu kalau Anggun aja bilangnya ya gak punya tunangan atau pacar kok. Ya kan kamu seharusnya bisa mikir lah. Masa ya kamu cuman percaya sama kata-kata doang? Aku yakin deh mbak aku itu baik banget orangnya. Mana mungkin mbak aku selingkuh kalau bukan kamunya aja kegatelan. Asal kamu tahu ya mas, tunangan mbak aku sama kamu itu beda jauh banget. Tunangan mbak aku tuh masih di atas kamu. Keadaannya juga lebih baik. Statusnya masa depannya juga lebih baik. Bener. Adek, Kamu udah. juga seharusnya nyadar mas, level kamu gak selevel sama Mbak aku. Udah, kalian nggak usah. Ya kalau Udah, jangan emang hiraukan dia, udah. Mbak ngapain belain cowok kayak gini Aku sih? udah belain dia, tapi kalian jangan keterlaluan, kasihan juga dia. Coba deh Mbak bayangin kalau Mas Angga nanti kayak gitu juga sama cewek lain, Mbak mau? Mbak jangan kayak gini dong, kasihan Mas Angga. Lagian juga cowok kayak gini nih asal usulnya nggak jelas banget. Tiba-tiba dateng ngaku-ngaku pacar Mbak. Gak jelas banget deh. ya mungkin tunangan Anggun emang lebih dari saya, Oh cuma jelas, lebih segalanya daripada kamu. ya gak apa-apa sih, cuma kan aku kan dari awal kan udah bilang aku gak tahu kalau Anggun itu udah punya tunangan dan seharusnya kamu tuh jujur dari awal Gun kalau kamu itu ya emang udah punya tunangan. Ya kenapa kamu gak bilang di saat aku kesini mau ya niatan baik untuk silaturahmi sama keluarga kamu dan ya penyambutan di sini ya seperti ini. Ya seharusnya kamu bilang dulu, Bil, sama aku. Aku mau ngasih tahu gimana kalau aku sudah punya tunangan. Udah Mau deh, kamu udah deh. sibuk, Bil. Udah mbak, nggak usah dijelasin apa-apa lagi. Dan buat kamu kan sekarang udah tahu kalau mbak aku itu udah punya tunangan. Jadi mending kamu pergi aja deh dari sini. Saya kan kesini niatnya baik-baik, saya cuma mau bersilaturahmi. Niat kamu baik, kamu bilang niat kamu baik. Sekarang kamu lihat deh, sekarang kita bertiga malah jadi cekcok kan cuma gara-gara kamu. Udah deh mending di stop aja hubungannya sampai di sini aja. Kamu pergi aja cari cewek lain. Ya kalau emang Anggun udah punya tunangan ya aku juga gak bisa ngejalin hubungan kayak gini dan aku juga minta maaf sama kalian. Ya kalau kehadiran aku kesini membuat kalian tidak nyaman. Ya udah, bagus kalau kamu sadar diri. Ya Pak Haji. aku minta maaf. Ini mobilnya sudah selesai, Pak Haji. Ini jadi mau dikasihkan Mbak ya mobilnya. Oh gak jadi Berto. Loh, kenapa Pak Haji? Ya Anggun katanya udah punya tunangan dan ya aku taunya
ya pas aku kesini dibilang sama adik-adiknya. Bentar, Mobil maksudnya yang gimana ya maksudnya? mobil ini? Itu maksudnya mau dikasihkan ke Banggun? Ya Betul, aku Pak. niatnya kesini emang mau bersilaturahmi sekalian mau melamar Anggun, dan ternyata ya aku nyampe sini aku juga gak tahu kalau Anggun udah punya tunangan. Emang dia kerja apa sampai mau ngasih mobil sama kakak kita? Ya untuk masalah kerjaan mungkin ya kalian nggak perlu tahu juga, dan aku juga ya gak perlu juga bilang sama kalian karena udah gak terlalu penting juga. Lagian mbak kamu kan kalian bilang udah punya tunangan. Ya udah kalau kayak gitu, sekali lagi aku minta maaf ya sama kalian kalau kedatangan saya ke sini ya membuat kalian jadi berantem sama mbaknya. Ya udah Birto, berarti kita langsung pulang aja ya Birto Yaudah, ya. saya bawa mobilnya Pak Haji. Bil, kok kamu nggak bilang sih, Bil? Lah bilang apa lagi Gun? Kok kamu nggak bilang dari awal kalau mau ngelamar aku? Aku niatnya ke sini emang ya kebetulan juga aku ada kunjungan kerja, dan ya aku bilang sama Birto kalau niat aku ke sini emang mau silaturahmi, dan kedua aku ya mau ngelamar kamu. Cuma berhubung kamu sudah mbak adik-adiknya kamu bilang udah punya tunangan, ya mau gimana lagi, ya kita sudahin aja hubungan ini Gun. Maksud kamu kita putus gitu? Lah kan kamu udah punya tunangan Gun. Tapi aku udah cinta sama tunanganku, Bil. Ya udah, Bil. Aku minta maaf sama kamu ya. Ya udah, aku udah maafin kok. Cuma lain kali Gun, kalau kamu emang udah ada pasangan dan kalau kamu udah punya seseorang, ya kamu ya jangan ya seolah-olah kamu nerbangin aku setinggi langit terus lalu kamu jatuhkan aku sedalam lautan. Dan seharusnya dari awal aku tuh tahu kalau kamu tuh hanya bercanda, dan harusnya aku tuh tertawa bukan jatuh cinta. Ya kalau udah kayak gini ya mau gimana lagi, ya mending ya kita sudahin aja hubungan ini Gun. Bil, tapi kan aku mau jelasin sama kamu semuanya. Udah gak usah diperjelas lagi, lagian adik-adik kamu udah bilang kok, udah jelas semuanya kalau kamu tuh ya emang sama aku tuh ya emang main-main. Aku kira aku pelabuhan terakhir kamu lah, ternyata aku hanya dijadikan pelabuhan cadangan kamu. Ya udah kalau kayak gitu aku pulang dulu. Ayo Birto, kita pulang dulu ya. Sekali Pak, lagi Anda kurang beruntung. sekali Pak Haji. lagi buat Mbak sama adik-adiknya Anggun, aku minta maaf ya. Ya kalau aku udah kesini bikin masalah. Ya udah, aku permisi dulu ya Gun. Mbak Gino gimana sih kok jadi serumit ini? Iya. Seharusnya Mbak cerita sama kita berdua. Sebetulnya aku mau cerita sama kalian, tapi kan kalian pada kuliah. Gimana aku mau cerita? Ya lagian kan Angganya juga, aku sama Angga kan LDR. Terus Angganya sibuk sendiri. Ya gimana ya? Ya jadikan pelajaran aja Mbak. Terus untuk Mbak yang bosan sama Mas Angga, jangan sampai cari pelarian. Namanya cinta ya pasti ada bosannya, tapi nggak harus kayak gitu juga. Iya juga sih. Oh ya ngomong-ngomong, dia tuh orang kaya ya Mbak. Kok sampai mau ngasih mobil padahal baru pacaran 3 bulan kan? Ya aku juga udah ngerti dia kerja apa deh. Kan aku kenalnya juga lewat handphone, ketemunya juga jarang aku sama dia. Kok nggak dikasihin sama Cinun aja? Cinun kan jomblo. Kamu sih deh. Ya udah yuk, masuk aja.